Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardis Kusmowardana. Dalam video ini saya akan membahas tentang pengujian beton segar pada mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan yang diampu oleh Bapak Mirza Abdillah Pratama. Ada terdapat jenis-jenis pengujian beton segar. Dari jenis-jenis pengujian beton segar tersebut, yang pertama adalah pengujian selam runtuh dengan tahapan pengujian sebagai berikut. Yang pertama, membasahi kerucut Abrams, papan, dan tongkat pemadat dengan air hingga basah. Yang kedua, memposisikan kerucut Abrams dengan diameter kecil menghadap ke atas. Yang ketiga, memijakkan kaki pada kiri dan kanan kerucut agar kerucut dalam posisi yang stabil. Yang keempat, memasukkan campuran beton ke dalam kerucut per 1/3 tinggi kerucut, lalu melakukan pemadatan sebanyak 25 kali tiap 1/3 bagian tersebut. Yang kelima, mengisi kerucut dengan beton hingga penuh. Yang keenam, memangkas sisa volume beton pada bagian puncak. Yang ketujuh, mengangkat kerucut secara vertikal, lurus, dan mengukur penurunan di 3 titik yang berbeda, yaitu penurunan terendah, antara, dan tertinggi. Lalu dari penurunan dari 3 titik tersebut dapat dihitung ketinggian rata-ratanya. Nah, dari tahapan pengujian, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Dari nomor 1 sampai nomor 6 dapat diamati pada gambar. Lalu untuk hasil dari selain mengukur seberapa besar penurunan rata-ratanya, dapat juga diamati bentuk penurunannya, apakah true slump, zero slump, collapse slump, atau shear slump. Seperti itu. Lalu untuk standar pengujiannya sendiri menggunakan ASTM C143 yang mengatur tentang prosedur pengujian selam runtuh. Untuk pengujian beton segar yang kedua adalah tes bola Kelly. Tahapan pengujiannya yaitu yang pertama, sampel beton diletakkan dalam wadah sedemikian rupa sehingga kedalaman beton minimal 20 cm dan jarak minimum dari frame ke tepi wadah 23 cm. Sampel beton dalam wadah diratakan hingga datar. Letakkan alat bola Kelly di atas permukaan beton, frame yang menyentuh permukaan beton. Tahan handle agar bola Kelly tidak jatuh dan posisikan bola Kelly pada posisi netral dengan menarik handle. Lepaskan handle agar bola Kelly jatuh ke permukaan beton. Lalu kedalaman penetrasi dapat dibaca pada batang bola Kelly. Lakukan kembali cara 1-6 sampai didapat 3 sampel beton. Lalu dapat dihitung average value atau nilai rata-ratanya pada 3 sampel beton tersebut. Jadi penurunan penetrasi di uji coba secara dalam 3 kali, lalu dihitung nilai rata-ratanya. Untuk ilustrasi tahapan pengujiannya sendiri, sebenarnya sama seperti yang di sini, tapi ini lebih jelasnya. Jadi jarak permukaan beton dari dasar wadahnya minimal 20 cm dan dari samping wadahnya 23 cm. Lalu beton diletakkan dalam wadah seperti ini, sedemikian rupa. Lalu diletakkan alat bola Kelly di tengah-tengah wadah yang terdapat betonnya. Lalu bola Kelly diturunkan agar menimpa permukaan beton. Lalu penurunan penetrasi pada bola Kelly dapat dilihat pada batang bacaan yang terdapat pada yang ditunjukkan pada kursor ini. Dari pengujian 1-6 tadi dapat dihitung average value sebagai nilai slump runtuh rata-rata yang dari pengujian pertama tadi. Lalu untuk standar pengujiannya yaitu menggunakan ASTM
C36092 untuk uji penetrasi bola Kelly. Lalu untuk pengujian yang ketiga yaitu tes konsistensi VB. Tahapan pengujiannya yaitu tempatkan slam cone di dalam silinder, memasukkan campuran beton ke dalam slam cone per 1/4 tinggi kerucut, melakukan pemadatan sebanyak 25 kali dari tiap 1/4 bagian tersebut. Mengisi kerucut dengan beton hingga penuh, memangkas sisa volumenya, pindahkan piringan kaca yang menempel pada lengan putar, lalu tempelkan pada bagian atas slam. Baca ketinggian awal beton saat masih dipasang slam cone. Diberi tanda A. Mengangkat slam cone secara vertikal lurus dan mengukur penurunan dengan menempelkan piringan kaca pada bagian atas beton. Diberi tanda B. Nilai A ini dikurang dengan B sama dengan nilai slam. Lalu nyalakan vibrator bersamaan dengan memulai menghitung waktu dengan stopwatch. Nyalakan vibrator sampai beton menyebar pada silinder dan permukaan beton rata, lalu hentikan waktu hitung pada stopwatch. Waktu pada stopwatch adalah VB time, yang menunjukkan kemampuan kerja atau workability beton. Lalu untuk ilustrasinya sebagai berikut. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi kita memasukkan adonan beton pada slam cone ini per 1/4 tinggi dari slam cone. Lalu setiap 1/4 bagian tersebut dipadatkan dengan tongkat pemadat. Lalu dapat diratakan volumenya apabila meluap pada bagian puncak. Lalu putar piringan dari tiang ini dapat diputar. Di switch dari cone-nya ini diputar ke piringan. Dari situ dapat dihitung tinggi awalnya A, lalu cone-nya diangkat lurus vertikal, dihitung tinggi setelah cone-nya diangkat yaitu B, lalu dapat diukur tinggi setelah diangkat ini. Lalu dapat dinyalakan alat vibratornya sampai adonan beton yang membentuk cone tadi datar dan merata. Jadi, untuk mendapatkan nilai slam, nilai A dikurang min B, seperti yang ditunjukkan tadi. Nah, untuk waktu adonan beton menjadi datar dan rata pada tabung ini yaitu disebut VB time, yaitu untuk menentukan workabilitas pada beton. Lalu untuk standar pengujiannya yaitu IS 1199 dan 1959. Metode pengambilan sampel dan analisis beton. Kualitas beton ditentukan sebagai berikut. Jika waktu lebah hingga 20 hingga 15-10 detik, maka beton dianggap sebagai konsistensi yang sangat kering. Jika waktu lebah hingga 7-5 detik, maka beton dianggap sebagai konsistensi kering. Jika waktu lebah hingga 4-3 detik, maka beton dianggap sebagai konsistensi plastis. Jika waktu lebah hingga 2-1 detik, maka beton dianggap sebagai konsistensi semi fluida.
Maksud dari waktu lebah adalah waktu VB time, waktu saat menggetarkan beton tersebut agar menjadi rata pada tabung untuk menentukan sifat workabilitas beton. Ditunjukkan waktu dalam detik sifat workabilitas beton dalam IS 1199 dan 1959. Untuk pengujian yang keempat adalah tes aliran flow test atau flow test. Untuk tahapan pengujiannya yaitu basahi lalu bersihkan flow table dengan air bersih, cetakan kerucut diletakkan di tengah flow table, tahan kerucut agar tidak bergerak pada bagian handle, sambil kerucut diisi dengan adukan beton. Memasukkan campuran beton ke dalam kerucut per 1/2 tinggi kerucut, melakukan pemadatan sebanyak 25 kali tiap 1/2 bagian tersebut, mengisi kerucut dengan beton hingga penuh, memangkas sisa volume beton pada bagian puncak, mengangkat kerucut secara vertikal lurus, dan putar tuas agar flow table bergerak naik turun sebanyak 15 kali atau dalam sekitar 15 detik. Mengukur diameter penyebaran beton pada 6 direksi atau arah yang berbeda. Hitung diameter rata-ratanya. Lalu kita dapat menghitung flow dalam persen, yaitu diameter penyebaran rata-ratanya dikurang 25/25 kali 100. Nilai persentase aliran atau flow test dihitung dari 0 sampai 150%. Untuk ilustrasi tahapan pengujiannya sebagai berikut. Jadi kita membersihkan meja flow table ini menggunakan air bersih, lalu kita meletakkan cone sambil diisi dengan adonan beton. Lalu memadatkan tiap 1/2 bagian sebanyak 25 kali. Lalu cone itu diangkat, lalu putar tuas yang ini kalau menggunakan alat manual berupa tuas, kalau menggunakan elektrikal dapat menggunakan listrik tentunya. Selama 15 kali atau dalam hitungan 15 detik. Nah, ini menghitung diameter rata-rata dengan cara mengamati diameter dari 6 arah atau 6 direksi. Jadi diameternya diambil dari 6 arah. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita dapat menghitung flow dalam persen, yaitu penyebaran rata-rata dalam sentimeter dikurang 25/25 kali 100. Jadi untuk flow dalam persen itu sekitar 0 sampai 150%. Nah, untuk standar pengujiannya sendiri menggunakan BS 1881, 105, 1984 yang mengatur tentang tes laboratorium flow table test. Dan untuk pengujian beton segar yang terakhir dalam video ini yaitu uji faktor pemadatan atau compacting factor test. Tahapan pengujiannya yaitu sampel beton yang akan diuji ditempatkan di hopper di atas sampai penuh. Pintu penahan pada hopper atas lalu dibuka agar beton jatuh ke hopper yang di bawahnya. Pintu penahan pada hopper bawah dibuka agar beton jatuh ke silinder. Lalu memangkas sisa volume beton pada bagian puncak silinder. Bagian luar silinder dilap sampai bersih. Timbang silinder pas beton. Jadi berat beton yang dipadatkan sebagian. Keluarkan beton sampai bersih dari silinder. Lalu isi kembali silinder dengan beton per 5 cm dari dasar silinder. Lalu dilakukan pemadatan sebanyak 25 kali tiap pertambahan 5 cm dari atas silinder. Memangkas sisa volume pada bagian puncak silinder.
Bagian luar silinder dilap sampai beton bersih. Timbang silinder plus beton diberi tanda berat beton yang dipadatkan sepenuhnya. Lalu kita dapat menghitung faktor pemadatan, yaitu berat beton yang dipadatkan sebagian, atau timbang silinder plus beton dari pengujian nomor 1 sampai 4 ini, per berat beton yang dipadatkan sepenuhnya. Dari pengujian nomor 8 sampai 10. Lalu untuk ilustrasinya sendiri sebagai berikut. Jadi kita dapat memasukkan adonan beton ke dalam hopper yang paling atas sampai penuh, lalu dapat dipangkas volumenya. Lalu pintu pembatas pada hopper yang pertama dibuka agar adonan semen turun ke hopper yang kedua. Lalu pintu hopper yang kedua dibuka agar adonan semen dapat turun ke silinder. Lalu dilakukan pemangkasan volume pada bagian atas apabila terlalu penuh. Lalu dapat dibersihkan bagian-bagian samping semen-semen yang tumpah agar saat ditimbang dapat diketahui nilai yang paling benar. Lalu keluarkan beton tersebut, lalu dimasukkan kembali adonan beton dalam silinder dalam 5 cm per 5 cm dari paling bawah. Lalu dipadatkan sebanyak 25 kali, lalu apabila volume penuh dipangkas, lalu dapat dihitung beratnya. Lalu untuk compacting faktornya adalah berat sebagian dibagi dengan berat penuh. Berat sebagian adalah berat sebelum pemadatan, dan berat penuh adalah berat setelah pemadatan. Lalu, untuk standar pengujian, yaitu menurut A.M. Neville, penulis properti beton, deskripsi tingkat kemampuan kerja beton dan faktor pemadatan adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah derajat workability atau kinerja beton. Lalu ini adalah compaction factor value atau nilai faktor compaction. Jika hasil dari pembagian dari rumus ini menghasilkan nilai 0,78 sampai 0,80, maka dapat disimpulkan dia very low. Lalu apabila 0,85 sampai 0,87 itu low, 0,92 atau 0,935 itu medium, dan 0,95 sampai 0,95 itu high. Jadi nilai-nilai ini adalah untuk mengetahui faktor pemadatan. Jadi semakin tinggi faktor pemadatannya, berarti workabilitasnya semakin bagus. Baiklah, itulah jenis-jenis pengujian beton segar yang telah saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.